Ketika Michelle siuman, kebahagiaan, rasa haru, dan ketidakpercayaan bercampur aduk bersama. Michelle sudah siuman dari mimpi panjangnya. Kan tetapi Michelle sempat tidak percaya karena salah satu bagian tubuhnya tidak bisa ia lihat kembali. Dia belum ikhlas dengan apa yang terjadi dengannya. Namun keluarganya yang ada di dekatnya selalu menguatkan dirinya dan selalu mengingatkan agar bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Apalagi masih diberi kesempatan untuk melihat keindahan dunia ini. Berjalannya waktu, Michelle berangsur pulih walaupun harus melakukan beberapa terapi untuk menghilangkan trauma dan rasa sakit yang ada di tubuhnya dari bekas operasi yang dilakukan. Ibunya yang selalu menemani Michelle berbanding terbalik dengan sang ayah yang belum pernah ia lihat semenjak dia siuman. Ada sedikit rasa kecewa dan berulang kali ia bertanya kepada ibunya, "Pergi kemana sang ayah?" Namun ibu hanya diam dan menitikkan air mata ketika Michelle bertanya keberadaan sang ayah. "Udah, yang penting kamu sembuh dulu, Michelle," begitulah ucapan sang ibu. Ketika Michelle benar-benar sembuh dan sudah beraktivitas seperti biasanya, terhitung sudah setengah tahun lamanya semenjak dia siuman dengan sang ayah belum pernah ketemu dengannya. Michelle merasa sudah tidak dianggap sebagai anak oleh ayahnya dan begitu sebaliknya. Bahkan rasa benci selalu ada di dalam benaknya ketika nama ayahnya terdengar telinga manisnya, tetapi sebagai seorang anak dan di dalam hati kecilnya masih ingin bertemu dengan ayahnya. Beriringan dengan Michelle yang masih berharap ayahnya untuk datang, Michelle merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya setelah kecelakaan itu. Michelle merasa indera keenam seperti terbuka dengan sendiri secara perlahan. Dari awalnya yang hanya merasakan bayangan lama, kelamaan bayangan itu menjadi bentuk dan berbagai macam bentuk yang menakutkan. Michelle yang awalnya sempat takut dengan kemampuannya itu, dia mencoba untuk mengontrol dirinya sendiri. Dia ingin bercerita dengan ibunya namun takut ada membuat ibunya panik. Hingga suatu hari sang eyang menemuinya dan betapa kagetnya Michelle mendengar perkataan dari eyangnya, "Untung kamu masih hidup, Le. Maaf ya Mbah gak bisa bantu kamu. Mbah juga gak kuat buat ngelawan ayahmu." Dengan nada bergetar sambil memegang tangan Michelle dengan eratnya. Michelle benar-benar tidak tahu maksud dari perkataan eyangnya itu. Michelle bingung melihat sang eyang yang kemudian menangis dan minta maaf atas segala sesuatu yang terjadi. Dia yang gak tega membangkitkan sang eyang, mencoba menenangkan untuk menjelaskan maksud dari perkataan tadi. Beberapa menit setelahnya, sang eyang yang sudah mulai tenang menceritakan bahwa kejadian yang dialami Michelle sebenarnya adalah sebuah perbuatan dari ayahnya. Secara tidak langsung, Michelle dijadikan tumbal pesugihan oleh ayahnya sendiri. Namun karena kehendaknya, Michelle masih diberikan kesempatan untuk hidup dan alasan itulah sang ayah tidak berani menemuinya. Inilah maksud dari eyangnya, selalu menjaganya dan mendapatkan perlakuan istimewa daripada dua adiknya. Sang eyang juga menjelaskan efek dari kegagalan tumbal itu membuatnya punya kemampuan lebih. Bahkan sang eyang juga menceritakan temannya. Ketika ditanya teman yang mana, sang eyang menjawab gerombolan orang yang selalu memakai pakaian serba hitam itu. Sang eyang juga mengetahui kebiasaan ayahnya yang sering pergi dari malam hingga subuh. Uniknya, eyang juga mengetahui kejadian di mana saat sang ibu menemukan sebilah keris yang terbalut kain di atas kamar. Michelle yang mendengar semua itu sangat shock dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Ketika ditanya teman yang mana, sang eyang menjawab gerombolan yang pakai baju hitam itu. Sang juga mengetahui kebiasaan ayahnya. Sang eyang hanya menitip pesan kepada Michelle agar segera mencari obat ataupun orang yang mampu melawan kekuatan ayahnya dan memberikannya sebotol air putih untuk digunakan mandi dan minum setiap pagi. Di situ sang eyang bercerita dia pernah melawan sosok yang ada di balik ayahnya, yaitu sosok ular berkepala wanita.
dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Ya, sosok ini yang sering masuk dalam mimpi Michelle ketika masih hidup bersama ayahnya. Sebelum berpindah ke rumah Eyang, menurut sang Eyang, sosok ular ini yang diutus untuk mengambil nyawanya sebagai tumbal dengan cara membuat Michelle celaka. Tetapi percobaan yang dilakukan selalu gagal karena sang Eyang lah yang mencegah dan melawan dari kejauhan. Kesaksian Michelle sendiri, sang Eyang memang mempunyai kekuatan lebih. Itu pun dia baru tahu ketika hidup bersama Eyangnya. Eyangnya sering menyalakan dupa di setiap sudut rumah, kadang juga menyendiri di kamar saat malam-malam tertentu. Bahkan Michelle sering disuruh mandi air dari dalam bak besar di belakang rumah. Michelle sempat menghubungkan dengan apa yang dikatakan Eyangnya. Dia bertanya kenapa dia masih bisa seperti ini, sedangkan sang ayah berkata bahwa melawan sosok yang akan mengambil raganya, dan yang dipertanyakan adalah kenapa Eyangnya tidak pernah memberitahu tentang semua ini. Eyangnya menjelaskan alasan dia tidak pernah memberitahu karena takut akan terjadi perpecahan di antara keluarganya. Dan Eyangnya juga berkelak Michelle pasti tidak percaya dan akan membuatnya khawatir. Sang Eyang menjelaskan di suatu hari ketika belum lama Michelle tinggal di rumah Eyang, rumahnya pernah disatroni oleh beberapa makhluk kiriman dari ayahnya. Eyangnya yang melawannya tidak mampu karena kekuatan yang besar. Itulah maksud dari Eyangnya dengan menjaga seorang Michelle, karena sang Eyang sudah tidak mampu menjaganya secara gaib, akhirnya melakukan pencegahan sesuai kemampuannya. Sang Eyang juga mewanti-wanti dengan dua adiknya, takut menjadi korban selanjutnya. Michelle tidak langsung percaya dengan perkataan Eyangnya, bahkan tidak tahu kenapa kesedihan tidak menyelimuti hatinya, hanya kebingungan tentang mana yang benar mana yang salah. Suatu malam ketika ibunya menyelesaikan masak, Michelle memberanikan diri menceritakan apa yang ia dengar kepada ibunya. Michelle bercerita dengan hati-hati karena takut akan membuat ibunya sakit hati. Di saat Michelle bercerita soal hubungan pesugihan dengan para gerombolan berpakaian hitam, ibunya meneteskan air mata dan memeluk Michelle dengan erat. Tangisnya semakin pecah, namun Michelle mencoba melepaskan pelukan ibunya dan mencoba menghentikan tangisan ibunya untuk menjelaskan semuanya. Dengan sedikit paksaan dan kemarahan, Michelle akhirnya sang ibu menceritakan segalanya yang ibu tahu. Benar saja, ibunya sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya. Semua terbuka semenjak berpindah ke utara Jogja. Sang ibu pernah diajak oleh ayahnya pergi ke sebuah hutan, tepatnya di bawah kaki gunung. Pertama kalinya ibu mengira akan diajak ke rumah saudara yang arahnya sama dengan arah malam itu. Di tengah jalan, ayahnya malah bertemu dengan gerombolan temannya yang sering memakai pakaian serba hitam. Di situ ibunya bingung sebenarnya dirinya akan dibawa kemana. Sampailah di sebuah hutan dan sang ibu diajak berjalan kaki masuk ke dalam hutan bersama para gerombolan itu. Tibalah di sebuah gubuk yang tak tahu jauh dari situ terdapat sebuah gua. Dengan mata kepalanya sendiri, ibunya melihat ayah dan para gerombolan itu melakukan ritual memutari sebuah benda yang berada di tengah mereka. Ritual yang mereka lakukan dengan membaca sesuatu secara bersama-sama. Ibunya menunggu sekitar 1 jam, dan setelah selesai melakukan ritual itu, ayahnya membawa sebuah bungkusan dan membawanya pulang. Di perjalanan pulang, sang ibu sempat bertanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh ayahnya itu di tengah hutan. Dengan penuh amarah, sang ayah mengelak dan dilakukannya hanyalah ritual untuk keselamatan dia dan keluarganya. Dan ketika ibunya ingin mengambil bungkusan itu, tiba-tiba sang ayah langsung mengambil bungkusan itu dari tangan ibunya. Tak hilang akal, ibunya mencoba mengambil bungkusan itu ketika ayahnya tertidur pulas. Begitu kagetnya, di dalam bungkusan terdapat sebuah bungkusan kain putih panjang yang beberapa bunga di sekitarnya. Ibunya yang terkejut dengan refleksnya membawa bungkusan itu dan segera pergi meninggalkan bungkusan yang sempat tercecer di lantai. Pagi harinya, sang ayah yang mengetahui bungkusan berserakan langsung mencari ibunya dan tak segan menampar bahkan memukulnya. Ibunya sempat meminta ampun tidak digubris oleh sang ayah. Ibunya sangat terpukul dengan kejadian itu karena selama mereka menikah tidak pernah sekalipun sang ayah berbuat sampai segitunya. Semarah-marahnya mungkin hanya sekedar membanting benda di sekitarnya.
Sang ibu yang bisa dibilang kepo selalu mencoba bertanya kepada sang ayah tentang bungkusan yang sangat dijaganya. Tapi pasti terjadi perkelahian di antara keduanya. Hingga di suatu malam sang ayah yang pergi bersama teman-temannya dan kemungkinan menuju tempat ritual itu lagi. Ibunya mencuri kesempatan dengan mencoba mendatangkan ahli spiritual untuk langsung mengecek rumahnya dan menjawab apa sebenarnya di balik semua ini. Ahli spiritual itu menjelaskan bahwa apa yang ada di bungkusan kain adalah sebuah alat untuk ritual pesugihan. Dan alat inilah sebagai penarik harta, tetapi hanya bisa dipakai pemiliknya langsung. Dia menjelaskan pula akan ada satu korban dari salah satu anggota keluarga, yaitu anak pertamanya yang bernama Michelle. Sang ibu hanya terdiam dan terpukul dengan apa yang didengarnya. Sempat tak bisa berkata-kata apa lagi. Namun ibunya tak patah arang. Dia mencari sudut pandang lain dan berharap itu semua tidak benar. Namun ketika dia bertemu 3 orang yang berbeda, jawabnya ketiga orang itu sama persis dengan orang yang pertama kali ia datangkan ke rumah. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan tumbal tidak bisa dihentikan karena sudah ada perjanjian. Apalagi apa yang diinginkan ayahnya sudah diberikan semuanya. Intinya tinggal menunggu waktu saja. Ibunya harus berusaha untuk melindungi anaknya bagaimanapun caranya. Tak tanggung-tanggung, ia kembali mencari ahli spiritual di beberapa penjuru. Tapi apa daya, kebanyakan dari mereka menyerah ketika mencoba menerawang ataupun melawan kekuatan yang ada di dalam diri ayahnya. Ibunya sangat takut, sudah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berdoa sepanjang waktu. Sempat terbenak dalam pikiran ibunya untuk memberitahu Michelle dan eyangnya. Namun ibunya takut akan menganggap apa yang dikatakan hanya omong kosong belaka. Bahkan ibunya takut bertemu sang ayah dan selalu mengurung diri di kamar. Berani keluar hanya ketika sang ayah pergi keluar rumah. Di saat ibunya menguatkan mental dan keberanian untuk membuka semuanya, namun sudah terlambat ketika ibunya mendapat kabar Michelle mengalami kecelakaan dahsyat. Sang ibu yang mendengar kabar itu bergegas meninggalkan ayahnya yang di malam sebelum Michelle kecelakaan. Dari balik jendela kamar ibunya melihat sang ayah pergi dengan membawa bungkusan kain itu. Michelle sempat tak bisa berkata apa-apa mendengar langsung kesaksian ibunya. Air matanya pecah tanpa henti, bahkan membuat hampir tak sadarkan diri. Habis dengar itu langsung madeg, jawab Michelle kepada ibunya. Begitulah kalimat yang keluar dari Michelle dan kembali mengusap air matanya dan coba ditenangkan oleh kawanku kala itu. Setelah Michelle mendengar cerita dari eyang dan ibunya, walaupun ada kesedihan bagaimana sang ayah sangat tega mengorbankan dirinya hanya karena harta, namun Michelle masih bisa bersyukur karena berkat kuasanya masih memberi kesempatan untuk hidup. Tapi Michelle berkata seperti ada dendam dan tidak pernah mengharapkan bertemu ayahnya lagi. Dia juga masih takut tumbal ini masih ada dan yang selanjutnya menimpa kedua adiknya. Cerita tentang ayah Michelle cepat tersebar ke seluruh telinga yang ada kerabat-kerabatnya hingga dengan tetangga-tetangganya. Michelle mengira akan dikucilkan ketika mendengar sang ayah melakukan seperti itu, namun sebaliknya. Seluruh kerabatnya mendukung Michelle dan ingin membantunya. Bahkan fakta-fakta yang selama ini tersimpan terbuka dengan sendirinya. Ternyata sebelum ayahnya melakukan itu sempat mengajak adiknya atau bisa dibilang om dari Michelle untuk ikut bersamanya. Namun omnya tidak mau dan menganggap itu jalan yang salah. Bahkan dia sempat memberi nasihat agar tidak melakukannya. Dan ternyata dia tidak tahu ayah Michelle menggeluti hal itu sampai terjadi kejadian seperti ini. Seluruh kerabatnya membantu Michelle untuk menemukan ahli yang benar-benar ahli untuk menghilangkan kutukan itu dan membuat ayahnya sadar. Dan waktunya tiba, Michelle dan kerabatnya berhasil menemukan orang yang bisa membantu. Entah kebetulan atau bagaimana, orang ini dulunya juga sempat ikut dalam lingkaran ayahnya. Sebuah perkumpulan yang memang bertujuan untuk mencari harta dengan bantuan goib. Namun kembali lagi, dia hanya bisa membantu sebisanya dan tidak pernah menyembunyikan ayahnya. Karena menurut dia, sukma dari ayahnya sudah tidak terkontrol dan bisa saja sudah dikuasai oleh makhluk lain. Suatu malam, orang ini mengadakan doa bersama dan melakukan sebuah ritual. Saat
dibantu muridnya yang berjumlah 7 orang, dan Eyang Michelle juga ikut melakukan ritual tersebut. Tujuan dari ritual ini adalah menyadarkan sang ayah dan mencegah agar makhluk ini tidak bisa mengusir raganya. Ritual itu rutin dilakukan hingga di suatu pagi terdengar kabar bahwa ayahnya datang menemui salah satu kerabatnya. Ayahnya datang dengan penuh emosi dan bertanya kemana keberadaan Michelle dan keluarganya saat ini. Seluruh kerabatnya Satroni, bahkan rumah Eyang juga menjadi sasaran ayahnya. Tetapi Michelle dan keluarganya sudah bersiap. Apalagi hal ini terjadi, mereka memilih mengontrak rumah yang dimana ayahnya tidak tahu keberadaannya secara pasti. Ibunya yang melihat sosok sang ayah langsung menutupi pintu dan mengunci dengan rapat agar ayah tidak bisa masuk ke rumah. Sempat terjadi perdebatan.